Muhammad bin Abdul Wahab ini mengambil rujukan awalnya kepada Syekh Ibnu Taimiyah, makanya dibeli kitabnya Majmu'atul Fatawa Ibni Taimiyah. Taksimu Tauhid ini di masa Syekh Ibnu Taimiyah bersifat tafsir, tidak mutlak. Tafsir, kalau kita baca, contoh misalnya bertawasul, Syekh Ibnu Taimiyah bertawasul kepada Nabi kita. Kalau bertawasulnya dengan keimanan kita kepada Nabi kita, kecintaan dan ketaatan kita kepada Nabi kita, maka boleh, itu adalah tawasul yang syar'i. Dalam kitab Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah, beliau khusus mengarang kitab Al-Qaidatun Jalilatun fit Tawassul wal Wasilah. Boleh bertawasul iman kita kepada Nabi kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Nabi kita, dan ketaatan kita kepada Nabi kita, sah kita bertawasul. Itu di masanya Syekh Ibnu Taimiyah. Taksimu tauhidnya masih tafsir. Tapi di masa Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-13 muncul di Najd, maka taksimu tauhidnya itlaq, bersifat mutlak. Contoh misalnya da'watul amwat, ketika kita minta bantuan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kita lihat dalam kitab Kashfu As-Subuhat, kita bisa melihat dalam kitab Al-Thalasa Al-Usul, kita bisa mengambil kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya kitab Al-Majmu'ul Farid fi Syarhi Tauhid. Kufrun hukumnya, syirkun syirik. Ya Rasulullah adrikni ya Rasulullah, syirkun. Itu pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Kita kenal dengan Wahabi. Jadi bersifat itlaq, bersifat mutlak. Ya. Dakwatul amwat, meminta bantuan kepada orang yang meninggal dunia. Contoh kepada Nabi kita, syirkul akbar. Maka jelas-jelas Muhammad bin Abdul Wahab wa atba'uhu dan pengikutnya al-ulama al-awail, ulama awal ila yaumina hadza, sampai hari ini, orang yang bertawasul kepada Nabi kita, bertawasul kepada para ulama yang sudah meninggal dunia, hukumnya syirkul akbar. Bahkan syirik menurut mereka ada dua. Ada orang-orang syirik al-awwalun. Di masa Nabi itu kaum musyrikin al-awwalun. Al-awwal itu yang awal. Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Ada al-musyrikun al-mutaakhirun, yang akhir. Siapa? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kitabnya bukan kata ulama, bukan kata Ustadz Wahabi. Kitabnya langsung kita baca. Bagaimana hukum syiriknya? Syirik yang awal, al-awwalun, akhaf, lebih ringan dibandingkan minal mutaakhirin, dibandingkan dengan syiriknya kita hari ini. Jadi kita lebih syirik dibandingkan Abu Jahal, lebih syirik dibandingkan dengan Abu Lahab. Ini persoalan besar, dan ini adalah fitnah terbesar sepanjang umat Islam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau mereka mensyirikkan tauhidnya Asy'ariyah wa Maturidiyah, berarti mensyirikkan pengarang Fathul Bari, berarti mensyirikkan Imam An-Nawawi, mensyirikkan Imam As-Suyuti. Beliau ulama besar, mengarang lebih dari 500 kitab. Imam As-Suyuti nggak sanggup menjadi mujtahid mutlak, lebih baik taklid kepada madhab Syafi'i. Padahal ulama besar, mengarang lebih dari 500 kitab. Imam As-Suyuti lebih baik taklid kepada madhab Syafi'i. Nah, Wahabi ini memang begitu, fanatik, eksklusif, tertutup, tidak menerima kelompok yang lain. Nahnu alal haq wahum alal dhalalah. Kami yang benar di atas kebenaran, mereka semua di luar kami adalah sesat. Itu jelas-jelas.
Jadi itulah yang disebut dengan inhiraf, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kaitan akidah. Maka mereka begitu mudah membid'ahkan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan contoh. Ya. Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah itu kepada hasanah dan dolalah. Mereka menyerang Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Asy-Syafi'i kelompok salaf atau kelompok kholaf? Kelompok salaf. Mereka nggak mau disebut Wahabi, pingin salafi. Salafi mana dengan Imam Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah hasanah dan dolalah, hasanah dan sayyi'ah. Tapi dia malah menyerang Imam Asy-Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i adalah ulama salaf di abad ke-3 Hijriah. Jadi bingung, mana ulama salaf? Ulama yang lahir abad ke-13 itu salaf. Mengkafirkan persoalannya, takfiri, mengkafirkan, tabi'i, membid'ahkan ulama-ul muslimin. Ini keperhatian besar kita. Mudah-mudahan hati mereka dibukakan oleh Allah. Amin. Kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Kita tetap menganggap mereka saudara kita dan mereka muslim, tapi dari sisi akidah yang terjadi inhiraf. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang menghadap kiblat, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita tidak boleh pantang bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yusolli khalfal fajr, sholat di belakang orang yang fajr, imamnya fajr, dia sholat menjaga jamaahnya. Alaikum bil jamaah, sabda Nabi, ketimbang keluar khuruj anil jamaah. Itu adalah konsepnya Ahlus Sunnah, toleransi yang tinggi Ahlus Sunnah wal Jamaah.